di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vala akan membahas beberapa soal mengenai bunga tabungan. Ya, jadi waktu itu ada yang minta Kak Vale, salah satu adik online nih di kolom komen bilang, Kak bikinin dong tentang pembahasan soal tapi khusus yang bunga tabungan aja gitu. Nah sekarang Kak Vale akan bahas ya 5 soal mengenai bunga tabungan. Jadi ada berbagai macam jenis soalnya. Oke, sekarang kita mulai aja dari yang nomor 1. Seorang nasabah mempunyai tabungan awal 1.200.000. Setelah 10 bulan, ini tadi ada tulisan bunga, Kak Vale hapus ya. Harusnya langsung tabungannya nih. Setelah 10 bulan tabungannya menjadi 1.380.000. Bunga tabungan per tahun adalah berapa persen? Nah, ini yang ditanyakan adalah bunga tabungan selama 1 tahun, pakai persen ya. Nah, gini caranya sekarang. Kita lihat nih. Awal itu tabungannya 1.200.000. Terus akhirnya jadi 1.380.000 setelah 10 bulan. Nah berarti sekarang kita bisa cari dulu nih besar bunganya yang dia dapat tuh berapa rupiah sih. Ya bukan dalam persen dulu tapi dalam rupiah dulu berapa. Oke, jadi cara mencarinya bunga kan tinggal tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Ya, tabungan akhirnya adalah 1.380.000 dikurangi 1.200.000, berarti jadinya 180.000. Nah 180.000 ini selama berapa lama waktunya? Selama 10 bulan. Jadi setelah 10 bulan ternyata dapat 180.000. Ini untuk 10 bulan. Oke, berarti yang ditanyakan adalah bunga tabungan selama 1 tahun. Kan gitu ya. Sekarang kita bisa cari dulu ini. Kalau selama 1 tahun berarti dapatnya berapa rupiah, kayak gitu juga bisa. Jadi sekarang kita cari untuk bunga, ini B itu bunga ya, 1 tahun. Cara mencarinya berarti tinggal 12 per, yang diketahui adalah 10 bulan kan. Jadi 12 itu maksudnya 12 bulan, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi ini kayak perbandingan lagi loh, yang ditanya per yang diketahui dikali yang diketahui ya. Jadi yang ditanyanya dalam 1 tahun berarti 12 bulan per yang diketahuinya 10 bulan dikalikan dengan 180.000. Nah ini kebetulan tuh angkanya bagus juga. Kalian kalau mau langsung juga bisa. Ini kan 10 bulan segini, berarti 1 bulannya gimana? Tinggal dibagi 10 aja ini ya. Dan ini tinggal kita bagi seret gitu ya. Jadi 18 dikali 12 jadinya 216, nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kita udah dapat nih 216.000. Sekarang kita akan mencari persennya. Jadi ini kan dalam rupiah nih, ternyata 1 tahun tuh dapatnya segini. Ya, ini 1 tahun. Berarti kalau dalam persen jadi berapa? Gimana caranya? Ya tinggal besar bunga per tabungan awal dikalikan dengan 100%. Ya, ini Kak Vala tulis di mana ya? Nggak muat lagi, di sini aja ya. Di bawah. Jadi persen bunga itu sama dengan 216.000 per tabungan awalnya itu tadi adalah 1.200.000 dikalikan dengan 100%. Ya, yang bisa kita bagi ini 3, coret nolnya. Ini juga tinggal 216 dibagi 12, jadinya dapat berapa? Sebelahnya aja 18% ya, 216 dikali 12. Oke, berarti selama 1 tahun itu bunganya adalah 18%. Gitu loh caranya. Ya, jadi ini contoh soal kalau misalnya ditanyakan berapa persentasenya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Pak Amir menabung 2.800.000, kemudian ia mengambil uangnya setelah menjadi 3.150.000. Jika bunga tabungan 10% per tahun, maka Pak Amir menabung selama berapa lama? Nah, buat contoh soal yang kedua ini yang ditanyakan adalah lama menabungnya, bukan persen bunganya ya. Jadi yang kita harus cari apa dulu nih? Sekarang pertama kalau kita mau tahu dia berapa lama menabung ya kita harus tahu besar tabungannya, besar bunganya dulu dong ya. Kita lihat dulu di sini. Tadinya 2.800.000 terus jadi segini. Ya, berarti kita sama kayak tadi. Kita cari dulu bunganya berapa. Bunga sama dengan 3.150.000 tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal jadi 350.000 ya, berarti bunganya itu adalah 350.000. Tapi kita nggak tahu nih ini selama berapa lama. Biar tahunya gimana caranya, ini kita lihat ada jika bunga
bunga tabungan 10% per tahun. Ya, berarti yang ini tuh berapa lama? Kita bisa bandingin. Kita bisa lihat kalau dia ini berapa persen sih, gitu. Ya, kita cari dulu nih. Kalau dalam rupiah kan segini. Kalau dalam persen berarti berapa persen? Persen bunga sama kayak tadi ya. Bunga 250.000 per tabungan awalnya 2.800.000 dikalikan 100%. Yang bisa kita bagi aja. Jadi ini kita bagi, ini juga kita bagi, sisanya tinggal 350 dibagi 28. Kita sama-sama bagi 7 aja ya, jadi ini 5, yang ini jadi 4, jadi 50 dibagi 4, 25 jadi 12,5%. Nah, ternyata bunganya itu yang didapat sama Pak Amir adalah 12,5%. Kalau dalam 1 tahunnya 10%, berarti kalau 12,5% itu berapa lama? Nah, cara nyarinya gimana? Kita bisa pakai perbandingan ya. Jadi di sini waktu, terus aja waktu ya, sama dengan yang kita ketahui tadi kan persentasenya itu adalah dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun tuh berapa bulan? 12 bulan. Nanti yang akan kita tuliskan yang ditanyanya dulu. Yang ditanyanya kan yang ini 12,5%. Itu kan berarti sama aja berapa lama gitu loh ya. Jadi 12,5% per yang diketahui ada 10% dikalikan dengan ini kan waktunya 1 tahun ya, berarti 12. Gini ya. Sekarang ini kan persennya kita bagi aja set gitu ya. Terus lanjutin lagi, ini 12 dikali 12,5. Kalau nggak, kalau mau sederhanain juga boleh. Ini sama ini sama-sama dibagi 2 ya. Ini 6, ini berarti 5. 12,5 dikali 6 jadi 75. 75 dibagi 5 berarti jadi 15 ya. Berarti lama menabungnya jadi berapa? 15 bulan ya, atau 1 tahun 5 bulan gitu loh. Ini dalam bulan ya, karena kan kita nulisnya tadi ini 12-nya 12 bulan, bukan dalam 1 tahun nulisnya. Oke, jadi ini jawabannya adalah 15 bulan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Pak Aska menyimpan uang 400.000 di bank. Bank memberikan bunga 18% per tahun. Besar tabungan Pak Aska setelah 1 tahun adalah, nah ini yang ditanyakan adalah besar tabungan setelah 1 tahun. Oke, yang diketahui ini ada tabungan awal pertama. Kita tulis dulu ya. Tabungan awal itu 400.000. Terus bank memberikan bunganya 18% per tahun. Jadi bunga itu persen bunga ya, 18% per tahun. Yang ditanyakan adalah besar tabungan pasca, berarti tabungan akhir. Jadi tabungan akhir ini yang dicari. Nah, sekarang begini aja nih, ini kan ditanya tabungan akhir ya. Kita bisa pakai 2 cara. Jadi yang pertama kita cari dulu bunganya. Setelah ketemu bunganya, kita tambahin sama 400.000 tabungan awalnya. Cara yang kedua adalah kita langsung aja cari tabungan akhirnya. Cara langsungnya gimana? Berarti kita lihat di sini. Ini ada tabungan awal kan? Kalau tabungan awal selalu dianggap berapa persen? 100%. Ini Kak Vale selalu bilang ya di video Kak Vale yang membahas tentang aritmatika sosial. Kalau tabungan awal, modal, harga beli gitu ya, itu selalu 100% dianggapnya. Berarti ini adalah 100% tabungan awal. Yang kita mau cari adalah tabungan akhir. Nah, kalau dapat bunga 18%, berarti tabungan akhirnya jadi berapa? Tadinya 100% nih. Dapat bunga, nambah dong berarti duitnya, nambah 18%. Jadinya tabungan akhirnya berapa persen? Ya berarti 100% ditambah 18%. Kan gitu ya. Ini awal, ini bunga. Oke, jadinya 118%. Ini adalah tabungan akhirnya. Oke, sekarang kita bisa pakai perbandingan. Yang kita cari apa? Tabungan akhir. Tabungan akhir berarti yang di atas yang ditanya. Jadinya 118% per yang diketahui adalah 100%. Dikalikan dengan 100% itu kan tabungan awal ya. Berarti dikalinya sama tabungan awal ya. Nah, kayak gini. Oke, kita lanjutin. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Ini persen kita bagi. Ini ada 100 ya. Bagi apa nih? 100. Oke. Jadi tinggal 118 kita kalikan 4, tambahin 0 di belakang. Ini 472, ada 0nya 1, 2, 3. Nah, selesai. Berarti tabungan akhirnya itu adalah 472.000. Karena yang diminta kebetulan adalah selama 1 tahun. Dan bunganya juga pas 1 tahun. Ya, jadi bunganya kita nggak usah nyari-nyari lagi nih berapa persen sih gitu, nggak usah. Karena
yang ditanyanya 1 tahun, terus bunganya diketahui juga per tahunnya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke soal yang keempat. Bu Ratna menyimpan uang di bank dengan bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Setelah 8 bulan, uang Bu Ratna menjadi 1.792.000. Tabungan awal Bu Ratna adalah, nah kalau yang ini sekarang yang ditanya adalah tabungan awalnya. Ya, tadi kan udah tuh bunganya, tabungan akhir ya kan. Sekarang yang ditanyakan adalah tabungan awal. Berarti gimana nyarinya? Kita tulis dulu nih, ketahui ya. Ini ada bunga. Persen bunga, tapi selama 1 tahun. Jadi 18% per tahun. Terus setelah 8 bulan, jadi ada waktu nih. Kita tulis W aja ya. 8 bulan. Nah, terus uang Bu Ratna menjadi 1.792.000 tabungan akhir. Nah, tabungan awalnya berapa? Kan gitu. Oke, ini sebenarnya bisa pakai cara kayak yang tadi nih di soal yang sebelumnya. Jadi kan ini diketahui ada tabungan akhir, ada tabungan awal. Tabungan awal selalu dianggap berapa persen? 100% ya. Jadi ini 100%. Nanti ini akan kita cari, terus diketahui di sini ada bunga tapi per tahun. Sedangkan waktunya kan 8 bulan diambilnya. Ya, berarti kita harus cari dulu berapa persen sih bunga selama 8 bulan. Supaya kita bisa tahu nih tabungan akhir itu jadi berapa persen gitu loh. Kalau kita mau pakai cara kayak nomor 3, kita pakai perbandingan aja. Ya, sekarang kita carilah persen bunga untuk 8 bulan. Caranya adalah, berarti ini kan 8 yang ditanya, 8 bulan. 8 per yang diketahui adalah dalam 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan ya. Jadi di sini per 12 dikalikan dengan persennya per tahun berapa? 18%. Pokoknya gini loh, adik-adik, kalau ini dalam bulan, ini bulan. Ya, kalau ini persen, ini persen. Gitu yang penting. Jadi kamu harus sama atas bawah. Jangan ini 8 bulan, di bawahnya malah 18%, 12 bulannya malah kamu taruh sini. Salah kalau kayak gitu, ya. Jadinya ini kita sederhanain aja, yang bisa dibagi. Ini bagi 4, ini 2, ini 3, 18 bagi 3, 6, ini 1, 2 kali 6, 12. Nah, kita udah dapat nih, berarti selama 8 bulan itu bunganya adalah 12%. Berarti tabungan akhirnya itu berapa persen? Tabungan awal 100%. Ada bunga 12%. Berarti tabungan akhirnya jadi 112% ya. Sini ya, 112%. Dari mana? Karena 100 ditambah 12 ya, persen gitu loh, selama 8 bulan kan. Nah, sekarang kita bisa mencari tabungan awalnya karena ini dalam persen udah tahu. Nah, ini uang sebenarnya udah tahu. Ya, tabungan sebenarnya. Jadi, kita tulisnya gimana? Tabungan awal sama dengan yang ada pasangan kan persen ini. Jadi kita pakai persen ini. Yang ditanya berarti 100% per yang diketahuinya 112% dikalikan dengan tabungannya setelah tabungan akhirnya ya, yang sesuai sama ini 1.792.000. Nah, sekarang ini persennya kita bagi aja, terus 1.792.000 kita bagi aja sama 112. Jadinya ini 16, ini 1 ya, berarti jadinya 16, 0-nya nambah 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, udah selesai. Berarti tabungan awalnya itu pas nabung itu sebetulnya adalah 1.600.000. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Koperasi Antam memberi jasa 10% per tahun kepada penabung. Pak Andi menabung 1.500.000. Jumlah jasa yang diterima Pak Andi pada akhir bulan ke-8. Jadi ini yang ditanyakan adalah jasa atau bunganya. Yang jasa itu berarti sama aja kayak bunga ya. Bunga yang didapat setelah 8 bulan. Berarti dalam rupiah aja, ini nggak dalam persen ya, tapi dalam rupiah itu berapa. Nah, caranya gimana? Ini kan diketahui ada 10% per tahun. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 8 bulan doang. Berarti kita harus tahu dulu berapa persen sih selama 8 bulan gitu loh. Kita nggak bisa pakai 10% karena kan itu per tahun ya. Jadi kita cari persen bunga tapi untuk 8 bulan. Ya, caranya adalah 8 yang ditanya per yang diketahui adalah dalam tahun kan. Berarti per 12 dikalikan dengan dalam 1 tahun berapa persen? Oh, 10%. Tulislah di sini. Ya, kita sederhanain, sama-sama bagi 4.
ini 2, ini 3, ya kan? Terus jadi 20% per 3. Ini ya. Nah, ini karena ini nanti koma-komaan, kalian biarin aja 20 per 3 aja dulu kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita kan yang mau kita cari itu bukan ininya, bukan persentase selama 8 bulan, tapi bunganya itu dalam rupiah. Berarti gimana caranya? Ya tinggal si persen bunga dikalikan dengan tabungan awal, ya. Jadi bunganya itu akan sama dengan persentase bunga dalam 8 bulan ya, dikalikan dengan tabungan awal. Persentase bunganya berapa? 20 per 3. Ini ada persen loh, ya. Berarti ada per 100-nya lagi sebetulnya ini. Nah, kayak gini. Nih, ya. Dikalikan dengan tabungan awalnya ini 1.500.000. Kita bagi yang bisa dibagi. Ini bagi sama ini. Ya, berarti tinggal 2 per 3 per 1, ya udah 2 per 3. Kalikan dengan 15.000. Yang bisa dibagi lagi 15 sama 3. Ini 1, ini 5. Berarti jadi 2 kali 5. Jadinya nggak kelihatan. Ini kakak terus di sampingnya aja ya biar kelihatan ya. 2 kali 5 10. Tambahin 0,3. Nah, gitu. Jadinya 10.000. Berarti pada akhir bulan ke-8 jasanya atau bunganya doang ya yang didapatkan oleh Pandi itu adalah sebesar Rp10.000. Oke, adik-adik segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai pembahasan soal tentang bunga tabungan ya. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!